Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya. Masih dalam lanjutan pembahasan tentang buah roh. Kali ini pembahasan yang ke-8, kelemah lembutan. Dari Galatia pasal 5 ayat 23. Nah, saudara, kelemah lembutan dari kata dasar lemah lembut. Dari bahasa Yunani ya disebut dengan praus. Artinya kelembutan, kerendahan hati, perhatian, dan tidak kasar. Pada zaman Yesus, kata praus dipakai untuk berbagai hal. Antara lain menggambarkan obat yang menenangkan, menggambarkan angin yang sepoi-sepoi, yang memberi kesejukan, serta perangai kuda yang sudah dijinakkan, sehingga bisa dipakai untuk membantu pekerjaan di sawah atau ladang pada waktu itu. Dengan kata lain, kelemah lembutan dipahami sebagai sesuatu yang yang mendatangkan ketenangan, kesejukan, serta dapat bermanfaat bagi lingkungan. Jadi sekali lagi, kelemah lembutan sebagai buah Roh Kudus adalah berkaitan dengan sikap hati yang lembut, gampang dibentuk, dinasihati, dan dibangun oleh Tuhan. Nah, kelemah lembutan tidak berkaitan dengan karakter atau sikap yang lemah. Jadi lemah lembut itu tidak diartikan sebagai sebuah kelemahan gitu ya. Kelemah lembutan juga tidak bisa diukur oleh apa yang kelihatan di luar atau aspek eksternal ya. Ada orang yang sangat lemah lembut dalam perkataan dan tindakannya, tetapi sebenarnya memiliki hati yang keras dan tidak mau dinasihati. Tegar tengkuk gitu ya. Tetapi sebenarnya ada orang yang kelihatan keras dan kasar dari penampilan luar, tetapi memiliki hati yang lembut dan peka akan kesulitan orang lain, serta mau menerima masukan dan nasihat. Pertanyaannya, seperti apa kondisi hati yang lembut sebagai akibat dari pekerjaan Roh Kudus? Pertama, orang yang lemah lembut adalah orang yang peka terhadap dosa. Nah, kondisi hati yang demikian adalah kondisi hati yang memang memiliki hati nurani yang tajam ya, di dalam mendeteksi dosa. Orang yang peka terhadap dosa, ya bukan hanya dosa yang kelihatan ya, dosa yang besar, tapi juga dosa yang tidak kelihatan. Apa maksudnya tidak kelihatan? Yaitu berkaitan dengan pikiran atau hati. Jadi orang yang memiliki kelembutan hati, dia sekali lagi memiliki kepekaan terhadap dosa sekecil apapun dia. Yang kedua, secara negatif, hati yang lembut adalah hati yang berduka dan hancur saat jatuh ke dalam dosa. Dia berduka cita karena dosa, tetapi juga selanjutnya dia gampang untuk berbalik dari dosa dan kembali kepada kebenaran, mau mengasihi Tuhan dan mau menaati firman-Nya. Tapi yang ketiga, secara positif, hati yang lembut adalah hati yang gampang untuk dibentuk, yang mau diajar dan dinasihati oleh firman Tuhan, dan tidak tegar tengkuk ya, seperti orang-orang Israel dahulu ketika di padang gurun dalam perjalanan seringkali ditegur oleh Musa. Tetapi yang kita lihat bahwa mereka mengeraskan hati. Tetapi orang yang lembut hati, walaupun kelihatannya keras, ketika ditegur, dia mau mendengar teguran, mau mendengarkan nasihat. Kelemah lembutan dan kerendahan hati memiliki kaitan yang khusus. Kaitannya adalah bahwa orang yang rendah hati adalah mereka yang memiliki hati yang lembut ya. Hati yang keras melahirkan kecongkakan ya, begitu ya kira-kira. Tetapi hati yang lembut melahirkan kerendahan hati. Ada seorang tokoh, kalau saudara pernah mendengar, yang bernama Khalil Gibran ya, berkata bahwa kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan keputusasaan, tetapi kelembutan
itu adalah penjelmaan sebuah kekuatan. Wah, ini sebuah pernyataan yang menarik. Pernyataan ini hendak menyatakan bahwa membangun pribadi yang penuh kelembutan, kelemah lembutan, bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang keras. Nah, saudara, kita sedang menjalani masa-masa yang sulit, ya, masa yang keras. Bagaimana kita bisa memiliki kelemah lembutan? Itu tidak mudah. Maka kita membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus. Karena memang kelemah lembutan adalah buah Roh Kudus yang menolong kita supaya menghasilkan, ya, kelemah lembutan yang mendatangkan keharuman, keindahan di dalam kehidupan kekristenan kita. Tentu di atas semuanya, ya, Tuhan yang dimuliakan. Saya tidak panjang lebar membahas tentang masalah ini. Saya kira sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi pada buah roh yang ke-9 yang terakhir setelah ini. Ya, Tuhan berkati.